Oke, kita bicarakan soal berikut ya. Sebuah tabung diameternya 2,5 cm mempunyai sirip sirkumferensial, jadi mengelilingi, yang berprofil segi 4, dipasang pada jarak 9,5 mm satu sama lain sepanjang tabung itu. Ini jaraknya nih, saya beri notasi B, jadi dari ujung permukaan atas, ini juga permukaan atas, jadi 9,5 mm ya. Sirip dari aluminium tebalnya 0,8 mm. Jadi ini tebalnya 0,8 mm. Panjang sirip 12,5. Panjang sirip itu ini 12,5 mm. Dinding tabung dijaga pada temperatur 200 derajat Celcius. Ini temperaturnya, ini 200 derajat Celcius. Temperatur lingkungan ini theta hingga 90 derajat Celcius. Koefisien perbedaan kalor ini konveksi ya 110 watt per meter kuadrat per derajat Celcius. Ini nilai H. Hitung kalor yang dilepas dari batangan per meter panjang. Jadi ini batangan tabung ya, tabung atau silinder ya, panjang. Kemudian ini setiap 1 meter panjang silinder itu terdapat N set vein dan silinder. Jadi ini vein atau sirip, dia memindahkan kalor, saya beri notasi Q vein. Kemudian yang bagian ini, bagian permukaan silinder sepanjang ini, itu juga mengeluarkan kalor, saya beri konveksi ya, itu Q seal. Nah ini tambah ini, itu saya beri itu notasi Q 1 set. Jadi 1 set itu terdiri dari sirip dengan silinder sepanjang ini. Nah kemudian ini panjang 1 meter, nanti kita hitung ada berapa jumlah ini, pasangan antara sirip dan permukaan silinder sepanjang ini. Nah ini kalau kita hitung adalah ini N buah ya, jadi 1 meter dibagi B. B itu ini, terdiri dari vein sama permukaan silinder ini. Sehingga kalau ini 1 dibagi B-nya adalah 9,5 mm ya, jadikan meter, maka ketemu 105,3. Nah ini jumlahnya kan mestinya bulat, yaitu 105 saja. 105 buah set ini tadi, silinder plus vein ini. Nah ini nanti tinggal Q 1 set itu berapa, hitungannya, kemudian dikalikan N itu berarti menjadi Q total. Nah sekarang kita lihat LC adalah panjang sirip yang terkoreksi. Artinya ini kan sirip mengeluarkan kalor melalui ujung. Nah kalau ini ditambah panjang, kemudian ujungnya diisolasi, maka tambahan panjang ini adalah kompensasi untuk mengeluarkan kalor sebesar yang keluar dari permukaannya. Kemudian berarti ujungnya nanti setelah ditambah itu diisolasi. Maka nih LC adalah L ditambah T per 2. Jadi L itu 12,5 diketahui ya. Kemudian T tadi 0,8 dibagi 2 jadi ini total LC-nya berarti 12,9 mm. Kemudian nilai ini LC pangkat 3 per 2 dikalikan akar ini H per KAM. Nah AM-nya ini adalah profil ya, ini berarti LC dikalikan ketebalan sirip. Nah ini kita hitung ya, kita hitung nanti nilainya. Jadi ini LC-nya adalah ini tadi, jadikan meter ya, kalikan 10 pangkat minus 3, pangkatkan 3 per 2, kemudian yang dalam akar adalah H tadi diketahui 110 watt per meter kuadrat per derajat Celcius, K-nya diketahui 215 watt per meter per derajat Celcius, AM-nya tadi adalah ini LC dikalikan T, dalam meter ya, biar menyesuaikan dengan satuan yang lain. Nah ini kalau kita hitung, itu ketemunya ini 0,326. Jadi ini adalah nilai ini. LC pangkat 3 per 2 kalikan akar H per KAM. Nah
ini adalah nilai ini. Jadi ini adalah, yang abses adalah nilai ini. Nah, 0,326 kurang lebih posisinya di sini. Jadi ini 0, ini setengah. Jadi ini nanti tarik vertikal ke atas, gitu ya. Kemudian nilai R2C per R1 itu kita hitung juga. Jadi R2C-nya adalah R1 ditambah LC. Jadi R1 itu adalah jari-jari permukaan silinder atau dasar sirip ya. Kemudian LC itu panjang sirip yang terkoreksi tadi. Oke, jadi R1-nya 12,5. Jadi ini berarti diameter dibagi 2. LC-nya sudah dihitung tadi ini. Maka ini kalau dihitung 2,032. Nah, R2C per R1 di sini ditunjukkan oleh grafik ini. Jadi yang paling atas itu adalah nilai R2C per 1 sama dengan 1. Kemudian grafik yang bawahnya adalah ini untuk 2. Nah, ini tadi adalah 2 lebih sedikit. Oke lah, berarti kita mendekati sedikit di bawah ini, grafik yang 2. Nah, ini kita tarik, kita potongkan dengan ini tadi. Tarik vertikal, potongkan, ketemu titik, tarik ke kiri, maka bisa kita baca efisiensi sirip. Nah, kurang lebih itu ketemunya adalah 88%. Atau efisiensi sirip sama dengan 0,88. Nah, untuk selanjutnya, untuk menghitung efisiensi sirip itu adalah Q sirip, Q sesungguhnya ya, Q actual ini dibagi dengan Q Vane maksimum. Jadi Q Vane maksimum itu adalah kalor yang keluar dari vane seandainya temperatur permukaan sirip itu sama dengan temperatur dasar, jadi sama dengan T0. Maka Q Vane max adalah, ini rumusannya adalah perpindahan kalor konveksi biasa, jadi H kalikan A kalikan beda temperatur antara permukaan sirip dengan lingkungan. Nah, kan tadi karena maksimum itu T permukaan siripnya itu sama dengan T dasar, jadi sama dengan T0. Atau TW-nya sama dengan T0. Nah, A-nya adalah luas permukaan sirip. Nah, kalau kita lihat gambarnya, permukaan sirip adalah ini bagian atas dan bagian bawah plus ujung. Nah, karena ini tadi sudah ditambah panjang sehingga panjangnya menjadi LC. Nah, tambahan panjang ini adalah untuk mengkompensasi kalor yang keluar melalui ujung sirip ini. Maka setelah ditambah panjang, maka ujungnya itu diisolasi sehingga permukaannya adalah permukaan atas saja dan bawah. Nah, permukaan atas dan bawah itu adalah 2pi R2 kuadrat. RC-nya adalah R2-nya adalah R2C. Jadi setelah ditambah panjang. Jadi ini kan luas lingkaran, ini yang bagian luar karena R2C dikurangi yang lingkaran yang bagian dalam. Ini adalah A-nya. 2 itu menunjukkan atas dan bawah. Ya, 2 itu menunjukkan atas bawah. Luas lingkaran kan pi R kuadrat ya, pi R kuadrat. Jadi luas lingkaran yang luar dikurangi luas lingkaran yang dalam. Karena atas bawah maka dikalikan 2. Oke, kalau kita masukkan harga-harganya itu hanya adalah 110, A-nya itu ini R2C tadi sudah dihitung, ini R2C kalikan ini supaya jadi meter ya. Ini dikuadratkan, kemudian dikurangi yang ini R1-nya adalah 12,5, ini dalam mili kalikan ini biar jadi meter, jadi pangkatkan 2, oke. T0-nya 200, TW-nya theta hingganya 93. Maka kalau kita hitung ketemunya 36,156 watt. Nah, efisiensi tadi sudah diperoleh, Q Vane ini sudah dihitung, maka Q Vane yang sesungguhnya adalah efisiensi dikalikan Q Vane max. Efisiensi kalikan ini. Maka 0,88 kalikan ini, 6,1. Jadi ketemunya 31,817 watt.
Nah, kemudian kalor yang keluar melalui permukaan silinder tadi, yang di bawah sirip tadi. Jadi H kalikan A, A-nya adalah 2πr, ini keliling, kalikan sepanjang silinder tadi, B dikurangi tebal, ini tadi jarak antar sirip ya, dikurangi tebal sirip. Kalikan T0 min T lingkungan. Jadi ini adalah perbedaan kalor konveksi. Ya. Hanya 110, kemudian ini 2pi, R1-nya ini dalam meter, kemudian ini B-nya dikurangi T, ini masih mili, biar jadi meter, kalikan ini, ya. Kemudian kalikan 200 min 93. Jadi kalau dihitung ketemunya 8, sekian. Maka satu set tadi yang terdiri dari vane dan silinder yang pendek tadi, maka 31, sekian tambah 8, maka ini 39, sekian watt. Ini untuk satu set yang terdiri dari vane dan silinder sepanjang tadi, sepanjang ini B min T tadi. Maka kalor total adalah satu set ditambah dikalikan jumlah setnya. Jadi 105 kalikan ini 39, sekian, maka ketemunya adalah 4185,195 watt. Ini untuk kalor yang keluar setiap meter ya, ini kurang, setiap meter panjang silinder. Oke, demikian.